103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar untuk Anda sahabat TA dan juga pemirsa yang ada di Radio On TV TA TV ya. Untuk kali ini senang sekali saya Rena Udria kembali hadir untuk Anda seperti biasa di Talking Line. Dan setelah sekian lama vakum ya, beberapa bulan kita tidak bersua dengan beliau-beliau dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang saatnya kita akan kembali ngobrol dengan beliau ini. Ya, dan tema untuk kita di hari ini yaitu adalah PPKM level di daerah. Baik, sambil menunggu Bapak Hartanto yang mungkin akan menyusul ya, kita akan sapa dulu yang telah hadir di studio kali ini. Ada yang pertama Pak Sumarji sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Halo, apa kabar Pak Marji? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Kemudian Pak Sumarsono, ini beliau akrab disapa dengan Pak Sony biar lebih gampang gitu ya. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Pak Sony, apa kabar? Selamat siang Rena, kabar baik. Oke. Rena dan semua pendengar dimanapun berada. Ya, baik. Oke, sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV, penanganan pandemi di Jawa Tengah ini memang menunjukkan tren yang positif ya untuk saat ini. Jadi tidak ada satu daerah pun di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori level 4. Nah, tapi ini benar apa enggak? Nah, kita akan membahasnya nanti. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu nih, agar kita bisa selalu ingat dan ingat terus sebenarnya apa tugas pokok dan juga fungsi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Monggo, silakan dijawab terlebih dahulu, Pak. Silakan. Pak Marji dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak untuk tugas pokok DPR Provinsi. Saya sebagai di Komisi C. Intinya memang juga bagaimana menambah pendapatan dan bagaimana usaha pendapatan untuk Provinsi Jawa Tengah itu harus selalu meningkat. Itu memang tugas kami di pendapatan. Jadi soal apa yang harus kita lakukan masalah di saat pandemi ini memang di semua sektor ya selalu menurun, berkurang, tetapi harapan kami apapun itu kita tetap optimis bahwa tidak lama lagi ini juga segera bebas dari COVID-19. Terima kasih. Jadi dari pandemi bisa segera berubah ke endemi begitu. Kemudian Pak Sony, silakan Pak ditambahkan. Jadi melengkapi apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Marji. Jadi saya akan merinci mungkin lebih mendetail. Jadi perlu diketahui tadi disampaikan bahwa kami ini adalah anggota-anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berangkat dari daerah pemilihan 7. Ya. Nah, daerah pemilihan 7 itu terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten, di mana untuk 3 kabupaten kota ini mempunyai 10 kursi perwakilan. Oke. Ya, 10 kursi yang diperebutkan oleh beberapa partai politik. Setelah pelaksanaan pemilu pileg itu maka sudah ada di ranking partai ini dapat sekian kursi, partai ini dapat sekian kursi, partai ini dapat sekian kursi. Nah, ketika sudah dilantik ini perlu diketahui juga bahwa kelompok anggota dewan di dalam satuan partai politik itu disebut fraksi. Nah, ini kaitannya kami dengan Pak Marji ini dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau dari Dapil 7 Solo, Sukoharjo, Klaten ini ada 5 orang. Tetapi kalau dari keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu di antara 120 anggota itu PDI Perjuangan memperoleh 42 kursi. Jadi terbanyak. Terbanyak. Kemudian itu dari kelompok partai politiknya anggotanya disebut fraksi. Kemudian kalau tadi disinggung oleh Pak Marji kaitannya dengan penugasan ya Pak Marji itu di Komisi C kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, komisi itu artinya apa? Komisi adalah pembagian dari anggota-anggota fraksi diwakilkan ke komisi-komisi untuk menangani persoalan tertentu. Iya. Salah satu contohnya ini ada 5 komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu. Yang pertama adalah Komisi A, berkaitan bidang tugasnya itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan pemerintahan ya. Kemudian yang Komisi B
itu kaitannya dengan perekonomian. Nah, Komisi C tadi sudah disampaikan oleh Pak Marji berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kemudian Komisi D itu kaitannya dengan pembangunan fisik sarana prasarana, dan Komisi E, komisi saya itu adalah menyangkut bidang kesejahteraan. Nah, itu pengelompokannya. Di samping itu, secara untuk pelaksanaan kegiatan itu dibentuk badan-badan, ya. Yang pertama badan pembuat perundang-undangan, Bapperda. Pembuat perda itu tugasnya untuk menyusun perda-perda. Kemudian badan musyawarah, kami untuk menyusun jadwal kegiatan, sehingga dewan itu setiap bulan itu ada jadwalnya. Tanggal sekian ini, tanggal ini, dan sebagainya. Itu disusun oleh badan musyawarah. Kemudian juga ada badan yang lain, badan kehormatan, yaitu ibaratnya kalau di sekolah itu guru GC ya. Apa sekarang namanya Auran? Apa ya? Kalau GC itu apa ya? Waktu saya sekolah guru GC ya. Untuk apa ya, membina, untuk evaluasi. BK itu ya? BK. Itu dulu gitu ya, itu namanya badan kehormatan BK. Kemudian masih ada dibentuk panitia-panitia dalam sesuai kebutuhan. Nah, kaitannya dengan ini, maka kalau di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu tugasnya, ya sebagaimana tugasnya adalah yang pertama adalah penyusunan peraturan perda daerah yang namanya legislasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan budgeting, yaitu masalah keuangan. Jadi pemerintah dalam hal ini gubernur beserta seluruh jajarannya itu di dalam melaksanakan kegiatan dan sebagainya itu dirembuk dulu sebelum diputuskan dengan kami-kami yang ada di DPRD. Tadi Pak Marji menyampaikan kaitannya dengan sumber-sumber keuangan. Untuk apa saja, sumbernya dari mana saja, itu dibahas bersama dengan DPRD. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Setelah suatu anggaran ditetapkan, penerapannya dalam operasionalnya melalui OPD, organisasi pemerintah daerah, itu untuk apa ini? Nah, misalnya Pak di sini akan mengadakan kegiatan perbaikan jalan. Nah, suatu saat itu akan dicek dari anggaran sekian itu pemanfaatannya seperti apa? Apakah sudah betul atau belum? Pak di sini di bidang kesehatan ini ada namanya jamanisasi dari dinas kesehatan, dicek targetnya berapa, plafonnya berapa, sampai jauh mana, apakah bermanfaat dan sebagainya. Ini fungsi pengawasan dari DPRD. Oleh karena itu ada kegiatan-kegiatan kunjungan kerja, ada kekunjungan peninjauan, itu tugasnya. Fungsi dari pengawasan pelaksanaan pemerintah. Antara lain itu, Dan. Oke, baik. Jadi memang itu adalah tugas fungsi juga ya. Jadi pengawasan dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita akan masuk ke tema kita untuk siang hari ini berkaitan dengan PPKM level yang ada di daerah. Nah, sebenarnya kalau untuk penanganan di dapil ya itu nanti, tapi bagaimana terlebih dahulu kondisi dari COVID-19 yang saat ini sepertinya juga sudah mulai banyak penurunan ya yang cukup signifikan begitu Bapak. Silakan Pak. Pak Marji, monggo. Langsung jadi ya. gini, kalau kita evaluasi ya sejak adanya pandemi ini, berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan juga dengan penerapan kegiatan di lapangan. Iya. Tetapi dulu ada namanya PSBB ya. PSBB ya, berskala besar apa? Itu sosial pembatasan sosial berskala besar. Ya, kemudian ada PPKM, kemudian berkembang lagi ada PPKM mikro, PPKM darurat, dan selanjutnya ada PPKM level. Nah, ini nampaknya kebijakan yang terakhir dengan kebijakan PPKM level ini nampaknya yang menurut saya, pemikiran saya itu paling memadai. Karena dengan PPKM level itu ada indikasi yang perlu dicatat. Oh, kalau kondisinya seperti ini itu level 4. Kalau kondisinya seperti ini level 3, level 2 dan level 1. Sehingga ada tolak ukurnya. Kalau dulu belum ya. Iya. PSBB maupun PPKM yang dulu belum. Rata semuanya. Sehingga kita akan mengukur bagaimana
bagaimana pembatasan dinamika masyarakat yang ada itu, apa yang harus dibatasi, apa yang boleh dan sebagainya, itu belum nambah. Tapi dengan model level ini sudah ada. Lah, hanya saja di Dapil 7 ya, bagian dari Seloraya itu sampai sekarang masih level 3. Wow. Ya, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Surakarta, Klaten, Karanganyar dan Boyolali itu semuanya masih level 3. Iya. Nah, kita tentu berharap seperti kita harapkan bersama, mudah-mudahan level ini segera turun sehingga apa ya, geliat masyarakat dalam hal ekonomi ataupun sosial yang lain itu bisa lebih memuaskan semua pihak. Antara itu. Oke, baik. Dilanjut Pak Marji, bisa menambahkan? Ya, terima kasih Mbak. Memang ini dari peristiwa-peristiwa COVID-19 ini kan di beberapa katanya level-level segala macam aturan-aturan yang sudah diterapkan ini, memang dalam bulan-bulan terakhir ini memang sudah sudah tidak kelihatan ada COVID lagi. Memang ini ramenya kan rame apa itu? Vaksin. Jadi memang di semua wilayah di tingkatan desa itu memang setiap hari, setiap saat memang ada vaksin dan masyarakat ini sudah tidak bicara COVID lagi. Ini bicaranya vaksin yang diadakan dari Dinas Kesehatan maupun dari tingkatan TNI, dari Kodim segala macam. Memang ini sudah terjun ke tingkatan kecamatan memang untuk segera menyelesaikan masalah vaksin-vaksin yang sudah diterapkan dan diatur oleh pemerintah pusat sampai ke tingkatan pemerintah daerah. Alhamdulillah kemarin memang warga masyarakat banyak yang ragu atau yang takut adanya vaksin, namun hari ini bulan-bulan terakhir ini memang luar biasa, masyarakat sudah bergerak sendiri, justru malah mencari di mana Bu ada vaksin, di mana Pak ada buka vaksin. Memang intinya dari setiap desa maupun wilayah kecamatan itu memang tidak harus desa A atau B, kadang-kadang memang dari wilayah lain pun juga masuk untuk minta vaksin karena memang di situ kadang-kadang yang terdata ada 100 atau 200 orang namun tidak terpenuhi, kadang-kadang dari posisi pihak kecamatan lain atau desa lain yang bisa masuk ke wilayah itu. Namun itu tidak ada persoalan karena memang vaksin adalah wajib bagi masyarakat Indonesia khususnya, apalagi di tingkatan wilayah masing-masing kabupaten punya sistem dan aturan masing-masing, namun vaksin ini kelihatannya memang aturannya sama ya. Jadi dilakukan dari dinas lain pun bisa, cuman tetap kita harus menggunakan istilahnya tenaga kesehatan setempat gitu. Jadi persoalan vaksin ini alhamdulillah ini luar biasa, masyarakat juga sudah nggak ada rasa takut lagi. Terima kasih. Iya, kalau dulu mungkin sampai disuruh-suruh segala macam ya vaksin ya, tapi jangan sampai ketika masyarakat ingin vaksin itu adalah karena mau masuk tempat wisata, mau pergi ke mall gitu ya, terus sekarang berbondong-bondong pada vaksin. Tapi yang jelas vaksin ini adalah untuk menjaga kesehatan dan juga imunitas kita sendiri begitu. Nah, kalau untuk Pak Sony, bagaimana untuk penanganannya untuk daerah Anda nih Pak? Ya, sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan upaya penanganan COVID itu sudah luar biasa. Jadi hasil pantauan kami dulu dibentuk namanya Jogotongo, di Provinsi Jawa Tengah. Jogotongo difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian operasionalisasinya lebih ditegaskan lagi dengan adanya pos PPKM Mikro di masing-masing RW, RT. Itu sudah nampak sekali. Sehingga kebersamaan antara pemerintah yang mau difasilitasi dengan penyediaan rumah sakit, dengan penyediaan tempat isolasi mandiri terpusat dan sebagainya, ini nampaknya juga pemerintah, rakyat, masyarakat tergerak. Kita lihat itu hasil pantauan kami di daerah-daerah itu, apabila ada salah satu warga masyarakat yang terpapar dan
kemudian indikasinya adalah positif, apabila dia melakukan isolasi mandiri ini, maka masyarakat sekitar itu sudah bersama-sama ya, secara donasi memberikan sembako, memberikan fasilitas. Ini adalah hal yang baik sekali. Dan kesadaran yang timbul juga dalam bentuk lain. Ada semacam gerakan bagaimana kalau dalam kondisi pandemi yang berdampak pada keterbatasan keluasan ekonomi ini, kemudian masyarakat mencoba ada gerakan bagaimana kalau kita itu mensupport potensi di daerah ya, kalau kita belanja dan sebagainya di warung-warung sekitar kita aja. Tapi kan itu sifatnya himbauan ya, tidak bisa serta-merta orang nggak boleh beli di toko modern atau di swalayan, nggak boleh, nggak bisa. Tetapi ini salah satu empati dari warga masyarakat di dalam rangka biar ada ekonomi yang menggeliat di tengah-tengah masyarakat di sekeliling kita. Itu upaya-upaya yang luar biasa. Kemudian juga secara serta-merta di RT RW apabila ada orang baru ditanyakan kondisinya, kemudian apabila ada yang ada kondisinya tidak sehat, komunikasi dengan bidan desa dan sebagainya, sehingga ada tindakan-tindakan yang cukup cepat untuk mengantisipasi terjadinya klaster. Itu adalah upaya yang positif dari masyarakat yang selama ini sudah muncul. Oke, baik. Ya, dan pastinya selama perjalanan ini ya, mulai dari PPKM level 4 kemudian turun 3, ada yang bahkan sudah sampai ke level 2. Ini sejauh ini apakah mungkin ada keluhan-keluhan atau semacam kendala begitu, khususnya untuk yang ada di masyarakat yang banyak disampaikan oleh para wakil rakyat ini begitu? Ya. Silakan Pak. Jadi ini pada umumnya sebagian besar muncul persoalan adalah di aspek ekonomi ya, karena dengan PPKM ini mau tidak mau ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ini sebetulnya harus dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah bagaimana penyelamatan pada masyarakat itu nomor satu. Namun di dampaknya memang tidak bisa dihindari. Artinya penghasilan masyarakat menjadi menurun, kemudian banyak korban menjadi PHK dan sebagainya. Itu konsekuensi logis. Oleh karenanya pemerintah melalui berbagai kebijakan itu sudah banyak sekali ya, banyak sekali yang menyalurkan bantuan, berbagai bantuan lah, termasuk di kami di DPRD provinsi ini anggaran, sebagian anggaran yang ketika itu alokasinya adalah untuk kegiatan pembangunan atau kegiatan yang lain, kalau itu tidak mendesak sekali maka anggarannya akan direfocusing atau dialihkan sasaran menjadi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi. Ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini bekerjasama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya, oke. Baik, Pak Marji ada tambahan? Silakan. Ya, terima kasih. Memang masyarakat di wilayah tingkatan bawah yang sifatnya itu di tingkatan desa maupun kelurahan, memang yang dikeluhkan itu kan banyak sekali, Mbak Rena. Apa yang dikeluhkan, kuncinya itu memang satu. Kadang-kadang kan yang namanya aturan PPKM itu kan sudah diatur. Pakai batas-batas maksimal kerumunan itu kan sudah diatur. Tetapi di tingkatan masyarakat bawah itu kadang-kadang selalu mengeluh masalah kalau hajatan segala macam itu memang kan dilarang, tetapi keluhan itu ya kita tampung dalam arti memang waktu saat ini memang belum bisa untuk berkerumun lebih dari 30 orang atau 40 orang kan seperti itu. Jadi PPKM kan memang dibatasi aturan-aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Namun pemerintah bukan menutup dalam arti kegiatan yang diharapkan masyarakat untuk hajatan segala macam diperbolehkan, cuman harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan di tingkatan masyarakat. Tetapi masyarakat kan pengennya itu ya kayak nggak ada COVID saja gitu loh. Pikirannya kayak tidak ada pandemi kayak gini. Jadi mikirnya itu ya hajatan mau istilahnya mau rame-rame segala macam. Itu memang sifat masyarakat di tingkatan masyarakat desa rata-rata. Tetapi kalau di perkotaan saya melihat tidak begitu kelihatan. Tapi yang betul-betul kelihatan itu di masyarakat bawah
yang pemikiran dan pengalamannya itu kurang begitu mengerti masalah aturan-aturan PPKM. Kadang memang adanya cuma mengeluh dan istilahnya protes, selalu protes kapan ini selesai, kapan ini bisa hajatan, bisa istilahnya ngundang hiburan kan seperti itu. Tetapi apapun itu tetap kita harus patuhi aturan-aturan protokol kesehatan dan PPKM yang sudah diterapkan di tingkatan desa atau kelurahan masing-masing. Alhamdulillah sampai hari ini dari tingkatan kecamatan, koramil maupun kepolisian memang ya selalu menertibkan. Setiap saat dia keliling putar-putar bagaimana kalau memang ada yang kerumunnya melebihi dari target aturan memang ya selalu dibubarkan dari tingkatan. Ya itu Mbak, memang masyarakat selalu mengeluh masalah-masalah hal-hal yang untuk hajatan segala macam kerumunan yang dibatasi. Iya. Jadi memang ada sejumlah daerah yang mengalami penurunan level ya. Itu pastinya juga dari gubernur sendiri meminta agar pembelajaran tatap muka ini bisa segera digelar begitu. Tapi tentunya bertahap ya. Mas Soni mungkin bisa sedikit menambahkan mengenai PTM yang diminta Pak Ganjar untuk bisa segera dilaksanakan. Itu sudah dilaksanakan ya secara terbatas. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama harus ada fasilitas kesehatan yang memadai, kaitannya dengan protokoler kesehatan yang ketat. Kemudian ada izin orang tua. Kemudian ada izin dari Satgas Covid setempat. Kemudian ada sarana prasarana yang memadai dari sekolah tersebut. Sehingga pada saat ini memang belum semuanya ya, belum semuanya. Tapi sudah mulai ada kegiatan-kegiatan terbatas itu yang tadinya satu kelas dibagi dua dengan shift masing-masing sehari itu ada 2 jam untuk 4 mata pelajaran. Dengan kondisi-kondisi ini harapannya sebetulnya minat kalau kita ukur secara kuantitatif itu minat anak-anak untuk belajar itu sudah lebih dari 90% ya. Tetapi itu tadi masih ada rasa kekhawatiran. Ada persyaratan yang saat ini belum bisa terpenuhi semuanya, yaitu antara kalau dari pihak guru itu semua sudah vaksin. Sudah vaksin, kecuali ada hal tertentu yang menjadi kendalanya. Tapi dari anak-anak itu belum semuanya. Ini tentu saja juga perlu pertimbangan khusus pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Tapi kalau diukur dari minat itu sudah kebelet ya, anak-anak untuk bertemu dengan gurunya, bertemu dengan teman-temannya. Wah, sudah sekian lama, hampir 2 tahun ya. 1 tahun sekolah, ketika dia masuk kelas 1 ini sudah kelas 2 belum pernah ketemu. Iya, betul. Nah, tapi ini sekali lagi tentu ada upaya-upaya. Nah, ini yang simulasi, ini mudah-mudahan membuktikan tidak adanya kendala untuk pelaksanaan. Juga yang terbatas nanti bisa longgar lagi sehingga cakupan siswa yang sekolah itu lebih banyak lagi. Harapannya begitu. Pak Marji, mohon izin dulu bisa mendatangi untuk kegiatan yang lain, dan kali ini telah hadir di studio ini ada Pak Hartanto. Halo Pak Hartanto, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Rena. Kabar baik. Luar biasa ya, baik ya. Oke, kita tadi sampai pada keluhan atau kendala di masyarakat. Sejauh ini apa saja sih Pak Hartanto yang sering dikeluhkan masyarakat gitu, yang sudah diterima oleh Bapak? Oh ya, selamat siang para pendengar Radio TA di Solo Raya. Untuk keluhan masyarakat itu banyak sekali Mbak, bahwa dengan adanya PPKM berlevel-level ini, masyarakat banyak yang pertama yang dalam usaha mikro UMKM itu sangat terganggu sekali. Karena dengan adanya PPKM level khususnya di Solo Raya yang dari level 4 selanjutnya menurun, itu sangat mengurangi pendapatan bagi masyarakat usaha kecil menengah. Sehingga dari situ masyarakat banyak mencari alternatif usaha lain yang berbasis online, yang mana kalau di dalam situasi pandemi saat-saat kemarin masih level 4 ke atas ataupun level darurat itu pengunjung pun dibatasi,
waktu kerjanya juga dibatasi. Namun dengan level Solo Raya yang menurun 3 mau ke arah 2 ini rupanya ada kabar gembira bagi para usaha kecil menengah yang mana sudah mulai siap-siap untuk bekerja, waktunya panjang. Iya, betul. Kalau kemarin jam 9 malam sudah harus tutup, Jam 8 Pak malam. ya saat ini bisa sampai jam 10 malam. Dari situ ada geliat yang sangat baik tentang perekonomian khususnya di Solo Raya, Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Solo. Itu yang pertama. Yang kedua, keluhan masyarakat yang mana dalam urusan hajatan, yaitu bagi yang sedang memiliki hajatan saat ini sudah agak lega karena dari pemerintah sudah ada kelonggaran tentang mengadakan hajatan namun dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga jarak kursi diatur. Namun ini sudah lebih baik daripada bulan-bulan kemarin yang mana hajatan cuma boleh didatangi kurang lebih 10 sampai 30 orang. Kalau saat ini sudah ada pengembangan bisa 50-100 orang tapi dengan jarak yang sedemikian rupa diatur. Itu kabar bagus juga untuk warga masyarakat yang sedang memiliki hajatan, juga dunia hiburan. Kalau kemarin kita di dalam hajatan sama sekali tidak boleh melakukan mengundang hiburan dan lain sebagainya. Kalau saat ini dengan bertahap, dengan prokes yang ketat itu sudah mulai ada isian-isian di dalam hajatan di mana itu adalah kepentingan warga masyarakat. Kalaupun dilarang nanti bisa berbenturan. Karena bagi warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi arti sebuah pernikahan, hajatan resepsi itu ternyata sangat sakral sekali untuk tetap dilaksanakan. Mungkin itu Mbak Rena yang dapat kami sampaikan, cermati sepanjang selama ini dalam PPKM level 4 sampai saat ini menuju level 2 untuk Solo Raya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hartanto. Nah, ini berkaitan juga dengan kendala di masyarakat ya. Salah satunya yang sudah WhatsApp ke 0816671035. Selamat siang dari Purwo di Sukoharjo. Saya ingin menanyakan seputar PPKM dengan level-levelan ini. Waduh. Jadi sampai pada titik yang seperti apa atau level berapa pembatasan ini dilakukan? Karena saya pekerjaan seni yang notabene ingin segera mencari sesuap nasi begitu. Terima kasih. Monggo, siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Pak Hartanto dulu mungkin, silakan. Ya, kawan kita dari Sukoharjo, level ini dari pemerintah memang ada level 4, level 3, level 2 sampai level 1. Iya. Yang nantinya kalau sudah level 1 itu berarti situasi masyarakat sudah normal. Dan normal. Iya. Tapi dengan tetap kita melakukan protokol kesehatan ketat, pakai masker dan lain sebagainya, itu tetap melekat. Karena kita hidup di zaman situasi yang memang itu harus kita taati. Namun sesuai bahwa apa yang ditanyakan Mas sebagai Mas Purwo sebagai dunia seni, ini sangat keluhan juga banyak pertanyaan banyak dari baik Klaten dan lain sebagainya, di mana saat ini dunia seni sangat terpuruk sekali. Yang biasanya sehari bisa manggung 2-3 kali, sama sekali hampir 1 tahun tidak manggung. Itu juga memprihatinkan. Namun bersabarlah, kalau sebentar lagi sudah level kedua ke 1, saya yakin pertunjukan akan sudah bisa dimulai, tapi dengan catatan yaitu dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kalau dulu kita bisa nonton berjubel-jubel satu dengan yang lain, kalau besok mungkin tidak akan ada lagi penonton yang berjubel, itu tidak akan ada lagi karena ada pembatasan jarak di dalam kita
ya melihat menonton Menyaksikan, suatu pertunjukan. Oke. Untuk itu ya bersabar, terlebih Mas Purwo, yang penting vaksinasi harus tetap Dilakukan ya. dilakukan supaya warga masyarakat sadar. Karena dengan apa? Dengan vaksinasi yang lajunya semakin cepat, Iya. itu akan membawa kita ke arah yang normal. Betul. Karena kita kalau sudah divaksinasi, mungkin ruang gerak kita pun juga tidak akan terbatasi seperti masih sebelum kita divaksin. Untuk itu kami menghimbau warga masyarakat khususnya Solo Raya, setiap ada undangan vaksinasi, Bapak Ibu harap hadir, karena itu untuk kepentingan kesehatan Bapak Ibu semuanya. Secara khusus untuk Mas Purwo, bahwa kita tunggu aja Iya. bagaimana arahan pemerintah. Saya yakin pemerintah nanti akan ada jalan keluar yang terbaik secara khusus untuk para seniman, seniwati yang ada di seantero Solo Raya dan seluruh Indonesia. Iya. Mungkin demikian. Oke, jadi memang kalau kita melihat tidak hanya mereka yang akan punya gawe atau hajat Iya. pernikahan dan lain-lain, tapi juga termasuk di dalamnya ini pekerja seni ada hubungannya juga gitu ya. Kalau memang itu dilarang, pasti juga acara musik pun juga tidak akan bisa berjalan. Pak Sony, ini yang sebagai seorang seniman ya, mewakili juga ya. Mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan ya. Terima kasih Ren. Jadi saya mencatat dari Pak Hartanto tadi menyampaikan kita optimis saja. Saya mencoba untuk mengevaluasi. Kami komunikasi dengan asrama Haji Donohudan beberapa saat lalu sebagai salah satu lokasi isolasi terpusat. ISO itu sudah menunjukkan gejala yang bagus. Pada saat puncak gelombang kedua ini terjadi tanggal 17 Juni, itu pasien yang dirawat di sana itu ada 729 orang. Ya, 729 orang. Pada saat ini tinggal 27 orang. Nah, 27 orang itu pun bukan ber-KTP Solo Raya. Iya. Ada titipan dari tempat lain. Kemudian kalau kita melihat, saya ingin membangun optimisme. Tadi disampaikan Pak Hartanto, kita berharap, kita mudah-mudahan segera. Itu nampaknya sudah gejala. Kalau kita melihat di dunia medsos, ada beberapa rumah sakit ya dengan dengan bangga, namun juga dengan haru mengupload kondisi ruangan-ruangan yang sudah mulai kosong. Iya, okupansinya sudah turun ya sudah turun. Kemudian tempat tidur yang tadinya digunakan untuk merawat pasien COVID sekarang sudah dimanfaatkan untuk pasien-pasien penyakit lain. Ini adalah indikasi betul. Jadi ada persyaratan ya, persyaratan terkait level ini. Ya, terkait level ini kita pada saat ini, saya tadi disampaikan pada Solo Raya dari Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri itu masih di level 3. Nah, kita bisa masuk di level kedua bagaimana nanti? Nah, kalau di wilayah kita tersebut ada 20 dan kurang dari 50 orang yang terjangkit COVID per 100.000 penduduk per minggu. Saya pikir ini sudah menunjukkan tadi kalau indikasi itu benar dan ini kegiatan tracing, kegiatan penelusuran ini dilaksanakan, itu sudah minim sekali. Bahkan tadi kalau di media massa tadi pagi beberapa ruang tempat inap pasien isolasi di Surakarta, di beberapa rumah sakit Surakarta sudah mengalami penurunan yang signifikan. Nah, mudah-mudahan ini sejalan dengan ketaatan masyarakat di dalam menegakkan protokol kesehatan dan juga semakin masifnya vaksin. Nah, ini nanti harapan kita untuk segera menuju ke level 2 ini bisa terwujud, sehingga harapan Mas Purwo untuk
kembali berkreativitas dan sekaligus mengais rezeki ini bisa terwujud. Itu harapannya. Iya. Ren. Oke. Baik, ya yang pasti jangan sampai lengah juga karena kita tahu ada selentingan dan berita ini sebenarnya juga sudah ada ya untuk yang varian baru ini ya. Jangan sampai kita lengah sudah masuk di PPKM, bahkan ada yang udah level 3 seperti Solo dan sekitarnya ini. Nanti mendadak tiba-tiba ada masuk varian baru. Waduh, ini akan bisa bikin repot juga nih di PRD, penganggarannya refocusing lagi. Oke, baik, kita akan lanjut lagi nih. Ini berkaitan juga ya dengan kondisi ekonomi masyarakatnya sendiri ini. Apakah sudah ada peningkatan begitu Bapak, atau juga mungkin ada program-program yang dirancang ini khususnya untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah kita masing-masing? Pak Artanto, silakan. Iya. Kondisi ekonomi masyarakat secara umum berangsur-angsur mengalami pertumbuhan. Ini kenapa? Karena meningkatnya aktivitas warga penduduk di luar rumah. Dengan mulainya anak-anak mulai bersekolah, ternyata bapak-bapak yang bakul siome dan lain sebagainya sudah mulai Aktif lagi. iya dapat berjualan kembali. Itu menandakan bahwa sedikit demi sedikit perekonomian ada pertumbuhan. Iya. Kalau yang selama ini cuma di rumah mungkin berharap-harap cemas agar COVID-19 ini segera berlalu, namun dengan adanya mulainya anak-anak beraktivitas, saya tadi pagi juga senang melihat anak saya sudah berseragam dengan senangnya diampiri kawan-kawannya, sebayanya bersama-sama ke sekolah. Itu saya sebagai orang tua itu ada rasa bangga. Iya. Yang mana selama 1 tahun lebih mereka jam-jam sekolah hanya tiduran di rumah. Iya, betul. Kalau paket datanya habis ngamuk dengan orang tua, itu mulai ada harapan baru. Juga demikian dengan hal-hal yang menyangkut perekonomian, Mbak Rina, di mana dengan aktivitasnya masyarakat semakin banyak di luar, ternyata itu menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang banyak. Karena apa? Karena aktivitas di luar itu akan banyak jual beli yang akan di antara penjual dan pembeli ada saling sinergi. Iya. Jual beli yang baik. Kalau selama ini kita di rumah mungkin makan makanan yang ada di rumah, kalau dengan kita banyak beraktivitas di rumah, yang tukang ojek sudah bisa kembali melakukan kegiatannya, yang jualan keliling sudah bisa melakukan aktivitas jualannya, itu rupanya menambah laju pertumbuhan ekonomi yang baik untuk saat ini. Untuk itu kami tetap menghimbau warga masyarakat, secara khusus Solo Raya, agar aktivitas ini tetap bisa berjalan baik. Panjenengan semua tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tetap pakai masker kemanapun, tetap cuci tangan sepulang dari manapun, sehingga jangan sampai dengan kondisi yang semakin membaik ini kita lengah, kita abai terhadap yang selama ini telah kita ketatkan di dalam kehidupan kita, sehingga sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi agar panjenengan tetap bebas kemana-mana tapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Saya percaya bertahap perekonomian kita akan tumbuh dengan baik, dengan catatan sinergisitas antara masyarakat dengan tetap taat protokol kesehatan, juga dengan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif secara khusus di dalam setiap usahanya masing-masing. Mungkin demikian, Mbak Dina. Iya. Oke, baik Pak Sony, silakan untuk menambahkan. Realitas di sekitar kita, kalau kita keluar malam ya, itu di pusat-pusat perdagangan dan pusat kuliner itu sudah meriah ya, sebagaimana tidak ada gejala pandemi. Nah, harapan kami ini tentu saja mendorong
perekonomian segala lebih baik. Kalau diukur dari keterlibatan anggota DPRD dalam hal ini kalau kita melihat diakui atau tidak diakui, tapi menjadi salah satu sumber kegiatan perekonomian di masyarakat adalah yang bersumber dari APBD. Apakah itu bantuan, apakah itu juga bentuk yang lain yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Kalau kita ukur, misalnya begini, kegiatan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemda, pemerintah daerah itu melalui kegiatan yang berbentuk bantuan langsung, itu sudah banyak sekali berbagai jenis. Kemudian yang berbentuk kegiatan, apakah itu pembangunan fisik dan sebagainya, di mana dalam setiap kegiatan pembangunan itu adalah menyerap tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini tentu saja dalam kegiatannya memperoleh upah dan sebagainya. Dan ini serapan program-program yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada saat ini sudah mencapai rata-rata 55-70%. Artinya kegiatan sudah mulai berjalan dan ini akan terus didorong agar semakin baik. Artinya apa? Baik itu yang berdampak langsung pada masyarakat berupa bantuan langsung maupun kegiatan-kegiatan menjadi sarana menciptakan lapangan kerja, kemudian menciptakan sarana prasarana perekonomian dan sebagainya. Ini harapannya begitu. Kemudian juga dari pemerintah itu membuka peluang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian itu untuk mengusulkan kelompok-kelompok industri yang perlu dibantu oleh pemerintah. Nah, ini sudah dijalankan. Oleh karenanya mungkin bisa berhubungan dengan dinas-dinas setempat. Mungkin ini sudah dilaksanakan. Data-data itu akan dikirim ke kementerian untuk mendapat bantuan sesuai dengan bidang kegiatannya. Nah, ini wujud dari perhatian pemerintah bahwa salah satu aspek yang terkena dampak pandemi ini adalah ekonomi. Ekonomi saat ini menjadi prioritas utama. Di samping tentu saja kesehatan yang menjadi upaya untuk mengakhiri terjadinya pandemi ini. Itu Ren. Ini juga sepertinya ada sedikit kelonggaran nih untuk resepsi sudah mulai diperbolehkan mungkin dengan tamu undangan yang sudah pembatasannya sudah lebih beda dari yang kemarin ya. Dan selain itu mall juga udah, terus apalagi nih bioskop dan juga tempat wisata. Nah, ini bagaimana nih Pak Aritanto, silakan menanggapi dulu. Ya, makasih Mbak Rena. Bahwa dengan situasi yang semakin membaik, secara khusus level Solo Raya yang 3 menuju ke 2 ini memang sangat disambut antusias oleh warga masyarakat Solo Raya. Secara khusus di mana sekarang pariwisata sudah mulai ada kelonggaran. Mal-mal sudah beraktivitas dengan baik seperti biasa, meskipun pengunjungnya masih dibatasi dengan syarat-syarat ketat, yaitu dengan menunjukkan bukti sudah divaksinasi, memakai masker dan lain sebagainya. Namun meski demikian itu sudah ada kelihatan yang membaik. Secara khusus di dunia pariwisata, baik bioskop sudah mulai boleh membuka, namun dengan kapasitas yang masih dibatasi antara 25 sampai 50 kapasitas di dalam ruangan itu menandakan bahwa perekonomian setapak demi setapak menuju ke arah kebaikan. Ini harus perlu kita imbangi dengan disiplin yang ketat oleh warga masyarakatnya, yang mana kalau di dalam mal juga harus seperti yang sudah saya sampaikan di muka bahwa harus menunjukkan kartu sudah divaksin. Itu syarat utama. Karena apa? Karena diharapkan masyarakat yang hiruk pikuk di luar rumah, baik itu di dunia di wisata, mal dan lain sebagainya, itu diharapkan nantinya adalah semua sudah divaksinasi, sehingga itu akan benar-benar memutus mata rantai COVID-19. Terlebih hiburan malam ini masih sangat ditunggu-tunggu oleh para pengusaha yang ada di dunia itu. Karena saat ini tempat-tempat karaoke masih pada tutup. Juga kita mendengar, kita melihat yang beraktivitas di sana sangat memprihatinkan juga.
yang biasanya tempat-tempat karaoke bisa melayani tamu pengunjung, saat ini semuanya masih tutup karena situasi dan kondisi itu masih sangat memprihatinkan. Namun kami yakin dengan nanti masuk ke level 2, kami yakin bertahap, entah dibatasi oleh waktu dan jam, dunia pariwisata akan buka seperti biasanya. Meskipun kapasitasnya harus dibatasi. Contoh kalau seperti Gembira Loka kalau di Jogja, biasanya kapasitas kurang lebih per hari. Iya. Kalau normal itu rata-rata 3.000 sampai 4.000 pengunjung. Di saat situasi seperti ini, kalau nanti sudah menuju level kedua, maksimal 2.000 orang. Itu sangat, meskipun baru beberapa persentase yang boleh berkunjung, namun itu sudah membawa angin segar bagi ya pengurus di dalam dunia pariwisata itu. Iya. Kita harapkan, kita Termasuk berdoa, ya. Buruk Zoo juga ya. Iya, Iya, sudah kita mulai. harapkan juga semua warga masyarakat saling bahu-membahu, gandengan tangan, turut akan arahan pemerintah. Karena saya yakin kalau nanti warga masyarakat itu sudah 50% lebih divaksinasi, saya yakin nanti level kita menuju level 2 bahkan level 1 nantinya bisa normal seperti dulu sebelum adanya COVID-19. Mungkin demikian Mbak Rina. Baik, Terima kasih. Pak Sony nih, sekarang gilirannya untuk menambahkan nih mengenai geliat pariwisata yang sudah mulai buka, bioskop, mall dan lain sebagainya. Ya, kalau kita evaluasi ya, kalau kita teliti lebih jauh, pariwisata itu kan complicated ya. Dari aspek objek pariwisatanya sendiri. Kemudian daya dukung yang ada itu ada penjual souvenir, ada kuliner, ada permainan dan sebagainya. Ini banyak sekali menyerap tenaga kerja yang selama ini hampir-hampir vakum, tidak ada kegiatan. Oleh karenanya pada saat ini masih ada uji coba ya di level 3. Tapi kalau nanti sudah di level 2, insya Allah bisa melaksanakan sebagaimana yang kita harapkan. Walaupun ini bukan salah satu bentuk euforia untuk apa ya, setelah sekian lama terkekang kemudian secara bebas, enggak. Tapi harus menjadi apa ya, perhatian tersendiri. Protokol kesehatan juga aplikasi Peduli Lindungi itu harus dengan rupa. Dan juga sebetulnya ini dirasakan juga oleh kami dari teman-teman anggota dewan. Kelompok-kelompok di pariwisata itu sebetulnya ada binaan-binaan tersendiri ya, yang perlu kita bina, kemudian bisa komunikasi, fasilitas dan sebagainya. Dan namun kondisi ini memang belum memungkinkan untuk menuju ke sana. Ya, harapan kami itu tadi sangat banyak variasinya. Profesi di sana itu di pariwisata. Atau kita singgung misalnya di Tawangmangu ada pengusaha kuda, ada apa itu namanya, penjual sate, itu banyak sekali ya komposisi dari profesi di situ itu. Sehingga kalau ini sudah dibuka, saya percaya ini ekonomi akan semakin mantap. Saya kira itu sementara. Iya, baik. Ini menanggapi juga untuk yang sudah WhatsApp di 0816671035. Terima kasih. Halo Bapak Dewan terhormat, ini dari Ibu Fatma. Kalau zoo, mungkin ini maksudnya kebun binatang ya. Ini sudah buka. Bagaimana dengan anak-anak yang belum boleh masuk? Notabene untuk anak-anak belum ada vaksinasi khusus begitu. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bu Fatma. Ya, mungkin kalau saat ini memang vaksinasi baru tersedia umur 18 tahun ke atas yang banyak disarankan. Iya. Umur 12 sampai 17 juga sudah mulai sedikit demi sedikit. Sementara di dalam pengunjung kebun binatang rata-rata anak di bawah umur 12 tahun. Iya. Yang tertarik, yang berminat, rata-rata kebanyakan yaitu umur 12 tahun ke bawah. Nah, ini yang menjadi problema kita. Bagaimana kita ekspor ya untuk
kita melihat ke kebun binatang, tapi kita tidak boleh lalai dan abai tentang adanya protokol kesehatan. Kenapa? Kalau anak-anak kita belum divaksin ya kita sabar dulu. Jadi nanti yang boleh diajak ke kebun binatang dan lain sebagainya anak-anak yang sudah usia 12 tahun ke atas. Karena apa? Karena sekarang syarat vaksinasi adalah syarat dari pemerintah untuk kita beraktivitas di dalam, mungkin masuk ke mal dan lain sebagainya. Itu adalah syarat dari pemerintah agar kita mengetahui bahwa aktivitas pemerintah di luaran itu masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi. Karena dengan kita sudah melakukan vaksinasi itu benar-benar akan mengurangi risiko kita terjangkitnya COVID-19. Jadi mohon maaf Bu Fatma, jadi nanti kalau anak-anak yang belum divaksin mohon maaf. Jadi bukannya kita itu mendorong melarang, tidak. Namun diharapkan kita jangan dulu dibawa ke tempat-tempat umum supaya tidak banyak melakukan kontak fisik dengan warga masyarakat yang belum kita kenal. Itu adalah salah satu bagaimana kita benar-benar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu. Meskipun levelnya menurun, tapi kita tidak boleh lalai dan tidak boleh abai. Ya. Mungkin demikian Bu Fatma. Terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu Fatma ya. Ya, dan juga kemarin sempat dari Pak Ganjar Pranowo sendiri mengatakan bahwa untuk pengelola pariwisata juga diminta untuk lebih bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya belum siap ya udah jangan buka dulu gitu ya. Kalau mau buka memang harus ada uji coba dulu dan lapor. Jadi bisa dibilang jangan sampai lengah dan juga ceroboh begitu. Pak Soni mungkin ada penambahan lagi, silakan. Ya, saya akan berikan ya potret yang ada pada saat ini terkait dengan level ini. Nanti bisa dievaluasi, dipertimbangkan. Di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah yang di level 4 sekarang itu tinggal satu ya. Satu Kabupaten Brebes. Ya, bukan Magelang ya Pak ya? Bukan. Brebes ya justru. Ya. Kemudian yang Seluraya ini, tadi sudah saya sampaikan di depan, masih masuk level 3 ya. Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Klaten, Karanganyar dan Boyolali. Selebihnya itu sudah masuk level 2. Terutama di daerah pantai utara ya. Ini ada Batang, Demak, Blora, Grobogan, Jepara, Pekalongan. Yang hebatnya itu Semarang sebagai kota besar. Kota Semarang sudah masuk level 2. Ini tentu saja fenomenal ya. Kegiatan kota yang bentuk Piko, pusat kota provinsi dan sebagainya, tapi justru sudah level 2. Ini namanya kita masyarakat pada umum juga bisa itu tadi untuk mendorong selalu taat pada prokes. Kemudian ya 5M itulah. Mudah-mudahan tidak lama lagi di daerah kita ini di Dapil Seluraya ini segera ke level 2 sehingga beberapa harapan masyarakat yang tadi masih menjadi kendala, ada kendalanya itu sudah bisa kita lalui bersama dengan baik. Itu Ren. Oke. Baik, untuk masyarakat juga ya, ini ada himbauan juga nanti pastinya jangan sampai beryuforia terlebih dahulu ya, terutama di saat PPKM level ini dinyatakan turun atau mengalami situasi yang sudah mulai membaik. Nah, mungkin ada tanggapan juga dimulai dari Pak Rutanto dulu, dan apa sih saran yang terbaik nih untuk masyarakat begitu Bapak? Ya, Mbak Rena, bahwa saran yang terbaik untuk masyarakat itu kalau yang belum vaksin segera mendaftarkan diri untuk segera dijadwalkan divaksinasi. Itu saran yang kedua. Saran yang pertama. Untuk saran yang kedua, okelah warga masyarakat, Bapak Ibu menjalankan aktivitas seperti biasa, seperti dulu-dulu, namun dengan jangan abai, tetap taati arahan-arahan pemerintah dan menggunakan sistem baru, yaitu sistem menggunakan protokol kesehatan juga dimanapun berada memakai masker. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap di saat-saat situasi seperti ini
batasilah di dalam Bapak Ibu bepergian. Kalau tidak penting amat, lebih baik di rumah dengan keluarga. Namun kalau memang itu sangat penting dan waktunya sangat harus, bolehlah Bapak Ibu tetap melakukan aktivitas di luar, tapi dengan catatan yaitu tadi memakai protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Yang selanjutnya bagi Bapak Ibu pelaku UMKM, pelaku usaha kuliner dan lain sebagainya, tempat pariwisata dan sebagainya, Bapak Ibu mulai menerapkan sistem baru ini. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu menyajikan dagangan dan lain sebagainya mungkin tidak dibungkus dengan ketat seperti dulu mungkin disajikan gitu, tapi mulai saat ini oke lah dengan kemasan-kemasan yang baik, dengan membuat kemasan yang mungkin tidak tersentuh oleh hal-hal kotor di lingkungan kita. Karena yang namanya penyakit COVID-19 ini bisa nempel dimanapun berada, sehingga untuk mengurangi itu Bapak Ibu harus mulai melakukan ya sistem yang baru, yaitu dengan kemasan-kemasan yang baru yang nantinya dapat menarik para pembeli dengan baik dan atur waktu di dalam menyajikan segala bentuk usahanya. Kalau dulu bebas mungkin sampai malam, angkringan-angkringan sampai pagi. Sekarang bagaimana dikemas jam 10, jam 11 sudah di manajemen, bagaimana jam 10, jam 11 malam itu dagangan semuanya sudah habis. Berarti sehingga dia buka, ya? bisa pulang kembali ke rumah dan bisa istirahat dengan baik. Karena dengan istirahat dengan baik, kami percaya kesehatan Bapak Ibu tetap akan baik ke depannya. Mungkin demikian Mbak Rina, himbauan dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Sony, nih bagaimana nih menanggapi tentang euforia masyarakat yang baru turun? Jadi sudah sumringah begitu ya. Satu hal yang perlu disadari bersama bahwa PPKM Jawa Bali ini pada saat ini masih berlaku, diperpanjang hingga tanggal 20 September 2021. Berarti hingga hari Senin. Ya, hari Senin ya. Nah, bagaimana perkembangannya tentu saja kita ikuti kebijakan pemerintah nanti. Nah, biasanya disampaikan oleh ada instruksi Menteri Dalam Negeri. Artinya apa? Artinya di daerah tertentu itu masih ada penularan ya, indikasi masyarakat terpapar. Oleh karenanya apabila ada salah satu keluarga kita yang mungkin merasakan ada kelainan kondisi fisiknya, itu segera saja komunikasi dengan pihak terkait, apakah itu Satgas Covid, apakah sarana kesehatan dan sebagainya, agar apa bisa terdeteksi apakah itu termasuk indikasi infeksi Covid atau bukan. Karena apa? Pada saat ini masih, sekali lagi masih ada penularan. Oleh karena yang kedua, masyarakat hendaknya sudah disampaikan tadi berkali-kali untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Walaupun kalau kita lihat dalam keseharian kegiatan sudah hampir pulih ya, hampir pulih, tapi protokol kesehatan tidak. Dan alhamdulillah kalau indikasi menurunnya, melandainya kurva masyarakat terpapar infeksi ini antara lain adalah kepatuhan pada protokol kesehatan. Walaupun kegiatan hampir sudah seperti kebiasaan. Kalau kita lihat di kegiatan lalu lintas di setiap ruas jalan itu sudah begitu banyaknya, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat kuliner sudah seperti biasanya, tapi sekali lagi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena apa? Turunnya level PPKM suatu daerah bukan berarti bebas berkegiatan ya. Iya, betul. Bukan, tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian peran pemerintah ya, termasuk di dalamnya adalah kami ini akan selalu mengadakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan sesuai dengan level di daerah. Ya, pada saat ini kita masih sementara masih konsentrasi bagaimana agar level 3 ini pada saatnya segera menjadi level 2 sehingga kebebasan masyarakat untuk beraktivitas, berkreasi itu lebih terbuka. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita
tentu saja ini atas dukungan masyarakat. Tadi disampaikan Pak Artanto, kita sudah cukup bahagia, sudah cukup senang karena kegiatan vaksin bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Justru sekarang ini sejalan dengan di berbagai tempat bahwa persyaratan sudah divaksin ini menjadi persyaratan tertentu, sehingga mudah-mudahan bukan karena itu ya, bukan karena itu saja, tapi masyarakat memang butuh sehat, sehingga apabila terpapar itu kondisi yang dialami tidak separah apabila tidak vaksin. Sehingga harapan kami secara pelan tapi pasti pada saatnya akan dapat kita capai apa yang diistilahkan herd immunity di masyarakat. Sehingga kita kembali immunity di masyarakat itu bisa kembali kita capai sehingga masyarakat bisa pulih seperti sedia kala. Antara lain itu, Ren. Iya, oke. Jadi memang benar sekali ya, sahabat TA dan juga pemirsa, bahwa di pertengahan September 2021 ini penanganan pandemi COVID ini sangat membaik dan penambahan kasus COVID juga terus berkurang. Tapi itu bukan berarti kita harus lengah dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa juga untuk bisa update, untuk bisa ini ya, peduli lindungi, karena ini nanti juga akan menjadi salah satu syarat ketika Anda ingin masuk ke tempat wisata, kemudian tempat keramaian dan lain sebagainya. Ya, baik, pesan-pesan untuk sahabat TA dan juga pemirsa, Pak Artanto, silakan. Ya, di penghujung acara ini Mbak Rena, bahwa pesan kami dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang jelas kami mendoakan untuk warga masyarakat Solo Raya, Solo, Sukoharjo, dan Klaten dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, amin, tetap bersemangat bahwa hidup panjenengan masih panjang, jadi tetap jalani kehidupan ini dengan senyum, dengan ceria, dengan kegembiraan untuk menyambut situasi negara kita yang kembali normal kembali, agar di dalam kita mengisi kehidupan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu pesan-pesan kami terhadap warga masyarakat. Terima kasih Mbak Rena. Oke, closing statement sekarang dari Pak Sony, silakan Bapak. Kita perlu menebalkan lagi rasa solidaritas, rasa empatik, dan gotong royong serta kebersamaan, karena apapun yang kita capai karena ini bersifat komunitas, tidak berbeda dengan yang kalau kita hadapi itu adalah penyakit tertentu, bukan pandemi, itu mungkin agak lain cara menghadapinya. Karena ini pandemi, maka kita perlu membangun kebersamaan, solidaritas, agar apa yang kita harapkan bersama itu segera terwujud. Tidak akan ada artinya apabila sebagian masyarakat sudah patuh prokes, tapi ada sebagian juga kadang-kadang itu menimbulkan emosional. Kita sudah taat seperti ini, ternyata yang lain belum, dan itu dapat berisiko munculnya penularan baru, klaster baru. Oleh karenanya sekali lagi, ayo semua masyarakat kita patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai anjuran dengan Satgas Covid, sehingga di lingkungan kita, di keluarga kita, dan dimanapun akhirnya kita bisa terselamatkan dari infeksi COVID-19, dan pada saatnya kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Begitu, Ren. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, jadi untuk kita semuanya sahabat TA dan juga pemirsa di rumah ya, kondisi yang semakin turun dan semakin baik ini, agar terus kita selalu menjaga agar bisa sampai ke garis finish dengan aman dan juga selamat. Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita yang tadi sudah duluan ada Pak Sumarji, juga Pak Artanto dan Pak Sony untuk kehadirannya di studio TA Radio kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Semoga PPKM level semakin turun, COVID semakin hilang, dan kita sudah mulai memasuki masa endemi begitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Rina Udria pamit. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan.